Salary looks attractive. However, the real question is about the pressure. Kalau kamu diterima kerja di Unilever, banyak orang akan bilang kamu beruntung. Brand besar, kantor modern, gaji tinggi, karir menjanjikan. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap dengan level persaingannya? Hari ini kita akan kupas tuntas kerja di Unilever Indonesia tahun 2026. Kita bahas gaji, kita bahas benefit, kita bahas budaya kerja, dan tentu saja realita di balik perusahaan FMCG besar. Tonton sampai akhir, karena di bagian akhir saya akan jawab satu hal penting. Apakah kerja di Unilever benar-benar seindah yang dibayangkan? Profil singkat perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. FMCG artinya Fast Moving Consumer Goods. Produk mereka ada di hampir setiap rumah, mulai dari sabun, shampoo, makanan, sampai kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini sudah berdiri puluhan tahun, reputasinya kuat, dan dikenal sebagai tempat kerja bergengsi. Sistem rekrutmen. Masuk ke Unilever tidak mudah. Proses seleksinya ketat. Biasanya dimulai dari seleksi administrasi, lalu online assessment, case study, interview HR, interview user, kadang ada tahap presentasi. Yang dinilai bukan hanya nilai akademik, tapi cara berpikir, kemampuan komunikasi, leadership, dan problem solving. Persaingannya sangat tinggi. Banyak pelamar dari universitas top, banyak juga yang sudah punya pengalaman. Range gaji 2026. Sekarang kita masuk ke topik yang paling dicari, soal gaji. Untuk level entry seperti manajemen trainee, biasanya termasuk kompetitif di kelasnya. Untuk staff dan eksekutif level, gaji bisa lebih tinggi dibanding rata-rata perusahaan lokal, apalagi jika sudah masuk level manager. Selain gaji pokok, biasanya ada bonus performa, tunjangan kesehatan, asuransi tambahan, dan fasilitas lain. Namun perlu diingat, ekspektasi performa juga tinggi. Budaya kerja. Perusahaan multinasional seperti ini biasanya punya budaya kerja yang profesional. Target jelas, deadline ketat, meeting rutin, evaluasi performa berkala, komunikasi banyak menggunakan bahasa Inggris. Kerja tim sangat penting. Kalau kamu tidak aktif dan tidak berani bicara, kamu bisa tertinggal. Realita tekanan kerja. Sekarang kita masuk bagian yang jarang dibahas. Banyak orang melihat gedung kantor modern, tapi tidak semua melihat tekanan di dalamnya. Target penjualan, target market share, inovasi produk, persaingan antar brand, semua bergerak cepat. Kalau performa turun, evaluasi langsung terasa. Lingkungannya kompetitif. Bukan toksik, tapi kompetitif. Artinya, kamu harus terus berkembang. Simulasi karir. Bayangkan kamu masuk sebagai manajemen trainee. Tahun pertama penuh training. Tahun kedua mulai pegang proyek. Tahun ketiga mulai punya tim kecil. Kalau performa bagus, karir bisa naik cepat. Tapi kalau biasa saja, kamu bisa stagnan. Karena di perusahaan seperti ini, hasil kerja sangat menentukan. Perbandingan dengan perusahaan lain. Kalau dibanding perusahaan lokal kecil, Unilever unggul di sistem dan brand. Kalau dibanding startup mungkin lebih fleksibel, tapi tidak selalu punya stabilitas jangka panjang sekuat perusahaan besar. Sekali lagi, semua tergantung tujuan kamu. Apakah kamu ingin stabilitas dan brand besar, atau ingin fleksibilitas dan kebebasan? Mitos dan fakta. Mitos, kerja di Unilever pasti santai karena kantornya bagus. Fakta, target tetap tinggi. Mitos, gaji tinggi berarti kerja ringan. Fakta, semakin tinggi gaji, semakin tinggi tanggung jawab. Mitos, kalau sudah masuk karir aman. Fakta, evaluasi performa tetap ketat. Cocok untuk siapa? Perusahaan seperti ini cocok untuk orang yang ambisius, orang yang suka tantangan, orang yang ingin karir cepat naik. Kurang cocok untuk yang tidak suka tekanan target, yang ingin kerja santai tanpa evaluasi ketat.
Kesimpulan, kerja di Unilever Indonesia tahun 2026 bisa menjadi peluang besar. Gaji kompetitif, benefit menarik, brand kuat. Tapi persaingan dan tekanannya juga tinggi. Ini bukan tempat untuk bermain aman. Ini tempat untuk orang yang siap berkembang cepat. Sekarang saya ingin tahu pendapat kamu. Kalau kamu dapat kesempatan kerja di Unilever, kamu ambil atau tidak? Tulis di komentar. Dan tulis juga perusahaan mana lagi yang harus kita kupas tuntas di episode berikutnya. Sampai ketemu di Kupas Perusahaan selanjutnya.